Oke, slide saya sudah kelihatan? Kelihatan, Iya. Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita mulai kuliah kita ya, untuk perdana dari saya ya. Bu Sudi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi load flow analysis ya. Nah, materi load flow analysis ini atau analisis aliran daya ini adalah kalau saya mau bilang wajib ya diketahui oleh engineer di power system ya. Jadi kalian yang sudah memilih jurusan apa elektro dengan konsentrasi apa dengan bidang keahlian power system ya, ini wajib anunya apa dipahami betul ini load flow ya. Ini inti dari apa keilmuan Anda karena studi-studi nanti di power system ya itu semuanya dominan berawal dari analisis load flow ya. Mau kita mau setting relay, mau proteksi ya, sambung singkat, mau ekonomi dispatch ya, penjadwalan yang murah itu kan, ekonomis, kemudian reliability semuanya berawal dari analisis load flow. Jadi ini adalah fondasi ya, fondasi bagi kalian yang di power system yang memilih bidang power system ya. Jadi mau tidak mau harus Anda belajar serius ini ya, harus pahami benar ya. Nah, oke, jadi eh, kalau kita analogikan ya, jadi sebenarnya power analysis load flow itu atau aliran daya itu sama dengan eh, apa proses aliran darah di tubuh manusia ya. Jadi aliran darah itu kan dipompa dari apa jantung ya, jantung yang kemudian darah itu mengalir di pembuluh darah besar ini kan apa vena ya. Ah, nadi gitu kan. Nanti dia mengalir sampai ke tubuh ke alat-alat apa di tubuh kita yang vital, misalkan ke ginjal ya, yang lain gitu ya, semuanya ke otak juga kan. Nah, itu kan butuh suplai apa namanya darah yang berisi nanti makanan atau apalah yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, itu kalau di tubuh kita ya. Nah, sekarang kalau di power system sebenarnya aliran itu juga itu ada ya. Jadi aliran energi kita, energi listrik itu berawal dari pembangkit ya. Jadi ada pembangkit ini, kalau gambarnya seperti ini, mana gambarnya nih? Nih ya. Jadi ini generator ya, generator, gen atau generator kan. Nah, ini membangkitkan daya ya, daya baik daya aktif maupun reaktif ya. Nah, itu yang disalurkan lewat transmisi ini ya sampai nanti ke beban-beban yang membutuhkan ya. Nah, jadi sama dengan aliran daya, aliran darah di manusia ya nanti sampai nanti ke semua alat-alat tubuh kita ya yang membutuhkan memang darah gitu kan. Nah, sama dengan ini ya. Dari energi listrik itu dari pembangkit dialirkan lewat transmisi, kemudian nanti diturunkan di distribusi baru sampai ke beban ya. Nah, begitu filosofinya. Nah, sekarang masalah di aliran darah manusia ini kan terkadang misalnya ada penyumbatan atau apa gitu kan, ada penyempitan gitu ya, sehingga aliran daya itu terhambat ya. Sehingga nanti bisa menimbulkan masalah bagi manusia, misalkan ya stroke atau apalah ya. Nah, juga di manusia juga ini ada di manusia di power system ya itu juga ada hal yang sama juga seperti itu terjadi. Jadi aliran daya dari suatu gardu induk ke gardu induk lain itu bisa saja melampaui kapasitas dari konduktor ya penghantar dari apa katakanlah dia SUTET ini atau SUTT ya, saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi, ini kan punya keterbatasan nih ya. Nah, bisa jadi nanti ada aliran apa namanya jaringan ya yang menghubungkan antara bus itu
itu mengalami over over kapasitas, over dari overloading. Contohnya dia dibebani, dilewati daya yang melebihi dari kapasitas hantarnya, ya. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah bagi generator nanti kan. Ada problem-problem stability, ya. Ya. Ah, oke, jadi apa yang terjadi juga di manusia ini juga terjadi di power system, ya. Jadi ada kendala, masalah-masalah juga yang ketika nanti apa aliran daya itu melanggar dari batasan-batasan yang diizinkan. Tegangan juga di sini, ya, di setiap bus ini itu juga dipengaruhi nanti pola aliran daya itu ke beban. Sehingga nanti bisa jadi ada katakanlah bus nanti atau ada gardu induk yang tegangannya tinggi, ya. Nah, tegangannya tinggi, voltnya ini magnitud tegangan tinggi. Nah, ini kan berbahaya bagi peralatan. Atau terlalu rendah juga, ya. Nah, dia turun tegangannya, itu juga tidak bagus, ya. Jadi tegangan itu ada batasannya di power system. Kalau dia naik, ya maksimal plus 5% dari ratingnya. Dan kalau dia turun minimal 10%, ya. Nah, ini PLN pakai adopsinya nih. Ada standarnya PLN kan. Ya, kalau di IEEE biasanya plus minus 5%, ya. Tapi kalau di PLN biasanya dia masih standarnya itu plus 5 kalau dia naik, kalau turun dia masih tolerir sampai 10%, ya. Kalau di luar ini ya maka dia akan menimbulkan dampak juga bagi sistem, dan hal ini nanti generator bisa bermasalah, nanti bisa pas sinkron katakanlah seperti, ya, atau nanti terjadi blackout. Oke. Nah, makanya kita butuh sebuah metode atau ke untuk menguji itu, untuk melihat, ya, apakah sistem kita ini, sistem kelistrikan kita itu masih beroperasi dalam batasan yang aman, ya. Kalau di manusia ini kan katakanlah kalau tensinya, ya, atau tekanan darahnya itu kan berapa ya kalau manusia normal, ya, ya 120 lah sistol, ya, dengan per 80 diastolnya, ya. Gitu, ya. Jadi tekanan keluarnya dari jantung itu 120, kemudian kalau dia masuk kan 80, ya. Ini normal nih. Kalau di luar ini ya sudah mulai sakit-sakit kalau tiga, apalagi kalau sudah sampai 200, wah ini bahaya kan. Begini juga ini manusia. Di di power system, ya. Nah, jadi ada batasan bahwa sistem tenaga listrik itu masih apa aman, ya, masih dalam kondisi operasi yang aman. Tapi kalau sudah mendekati batasan-batasan seperti tadi tegangan ini atau frekuensi juga, jadi sistem itu nanti bisa kita lihat dari katakanlah frekuensinya ini harus plus minus 1%, ya kan? Nah, kalau sudah keluar dari ini, berarti hati-hati tuh. Sama tadi dengan ini kan, ya, manusia tadi kan. Jadi seperti gitu. Nah, untuk nanti melihat semua itu, kita butuh analisis, namanya analisis load flow atau aliran daya. Ada juga orang biasa bilang power flow, aliran. Kalau power flow itu aliran daya, ya, load flow itu aliran beban. Tapi sama-sama intinya adalah maksudnya itu sama, Ji. Jadi apa namanya, melihat fenomena aliran daya dari pembangkit ke beban, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Berpengantar, ya. Ada yang bertanya? Tidak, Prof. Enggak, Ji? Oke, Ya, Prof. kalau kita next, ya. Saya hapus dulu. Oke, udah terhapus. Kita next, ya. Oke, nah, sebelum kita lanjut, ya, jadi di power system itu, sistem tenaga ini, katakanlah sistem tenaga ini ada dua generator, ya, ada dua generator. Ini simbolnya generator kan, ini generator, ya. Dan ini beban, ini tanda tanda panah ini. Artinya dia dia mengkonsum beban, ini P, ini Q, ya.
Ya, daya aktif, daya reaktif ya. P plus dq ya, atau kita sebut juga sebagai daya kompleks ya, atau S ya. Hmm. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, nah, kita harus paham dulu. Jadi analisis aliran daya kita harus paham dulu jenis bus ya. Nanti jenis bus, kemudian di setiap bus itu ini namanya bus bar. Ini bus bar ya. Bus, kalau bilang bus atau bus bar ya. Di mana letaknya? Nah, ini ada yang pernah ke Gardu Induk? Kunjungan ke Gardu Induk? Sudah masuk ke GI? Ada pernah atau kunjungan industri dulu atau KP? Siapa yang sudah pernah? Halo? Belum pernah, Prof. Belum pernah. Ini semester berapa ini? 5, Prof. Ya, harusnya sudah pernah anu lah, kunjungan industri lah ya, atau KP. KP kapan KP? Semester 6, Prof. Semester 6 baru ada KP. Ya, Prof. Oh. Terus kegiatan-kegiatan ini apa namanya, himpunan enggak, belum ada ini yang kunjungan industri, belum ada ya, belum pernah diajak ikut ikut. Hmm? Karena dulu-dulu itu rutin itu biasanya ada kunjungan industri ya, belum ada ya, belum. Halo, halo, belum ada kunjungan industri ya. Is, kayaknya tidur semua mungkin nih, nggak semangat nih kuliahnya. Halo, mana ketua kelas? Ketua kelas yang jawab, gimana ketua kelasnya? Nah, biar saya nggak ngomong sendiri nih, maksudnya supaya saya tahu saya juga lagi on gitu kan. Nah, jangan sampai tiba-tiba jaringan saya off. Gimana ketua kelas? Belum pernah ada kunjungan industri ya? Atau kunjungan industrinya nggak ke Gardu Induk misalkan gitu. Nggak pernah lihat Gardu Induk. Nggak pernah? Untuk kunjungan industri waktu itu sudah pernah, Prof, tapi tidak seluruhnya mahasiswa angkatan pergi, Prof. Oh, jadi kau Alvin sudah pernah ikut lihat anu Gardu Induk atau masuk ke Gardu Induk? Kebetulan waktu itu saya sendiri tidak ikut, Prof. Aduh, siapa yang ikut padanya? Siapa yang ikut? Ayo, nggak ada. Nggak ada di sini di kelas ini ya. Oke, jadi kalau mau lihat bus bar atau bus ini, itu bisa nanti Anda masuk di Gardu Induk. Itu ada rentangan penghantar gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti ada 3 fase kan. Nah, nanti dari sini nyantol ke peralatan-peralatan kan. Nah, misalnya ke trafo atau ke transmisi 4 lagi ya, yang pas tegangan tingginya ya. Nah, jadi ini ada bus bar. Ini inilah dia ini bus ya, titik apa ya, titik entry gitu ya. Nah, di sini tegangannya kita bisa nanti lihat ya, berapa tegangan yang ada di bus bar ini. Itu jadi patokan kita ya. Nah sekarang untuk bus ini ada berapa bus ini kalau saya tanya ini di gambar saya ini ada berapa bus ini? Kalau Anda lihat ada berapa bus? 2, Prof. Ah, dua, dua bus. 5, Prof. 5 bus. 15. Jadi ini satu, tuh. Nah, dua, tiga, empat, 15. Jadi ini sistem 15. Ya, kalau yang ini apa namanya ini? Di realnya ini apa ini? Ini apa itu? Penghantar ya. Jadi ini tegangan tinggi nih. Anu apa? Transmisi ya. Nah, jadi kalau lihat di SUTT inilah transmisi yang kabel di atas menara itu kan. Ah, ada.
isolator kan? Nah, itulah kabelnya nih. Oke, ini penghantar ini. Nanti kan punya nilai berapa resistansinya, berapa reaktansinya ya. Nah, oke. Nah, nanti ini nanti tergantung juga panjang ya. Jadi besarnya nilai R dan X yang muncul nanti itu tergantung juga panjangnya. Tapi biasanya sudah kalau kita mau lakukan analisis load flow nanti datanya sudah ada itu misalnya di PLN kan. Dia sudah dalam bentuk berapa antara bus katakanlah ini di gardu induk yang ada di Bakaru ya. Nah, ini mau ketemu katakanlah di mana ya? Di Polmas atau di mana ya? Nah, nanti sampai di katakanlah di Tello ya. Nah, jadi ada nanti penghantar itu ya. Nah, menghubungkan antara GI yang ada ya. Oke. Nah, sekarang setiap bus itu ya, setiap bus harus tuh ada 4 parameter yang ada. Jadi di bus satu ini itu nanti harus ada P-nya, Q-nya, tegangannya, sama sudutnya di situ. Ya, jadi ini sebenarnya yang parameter yang diolah ya dari load flow ini. Nah, jadi berapa P, Q, tegangan sama sudut di bus ini setiap bus ya. Jadi setiap bus ada 4 quantities, ada 4 variabel ya. Ada 4 variabel. Ada P-nya, ada Q-nya, ada tegangan, ada sudutnya. Oke. Kemudian nanti ada istilah ini PG atau QG itu daya aktif, daya reaktif. G itu simbol dari generator. Ya, jadi kalau ada PG, oh berarti daya di generator tuh ya. Nanti kalau di data lagi misalkan PG1 arti generator satu ya. Nah, daya aktif generator satu, PG2 berarti daya aktif di generator 2. Yang mana generator satu dan 2 nanti tergantung sistemnya ya datanya ya. Nah, kalau PD atau KD itu daya aktif dan reaktif yang ada di beban ya. Nah, jadi ini kayak ini. Nah, ini daya aktif dan reaktif yang ada di beban. Oke, ini juga ini. Ya. Nah, oke, jadi paham dulu ya. Nah, dari semua katakanlah ini pembangkit satu nanti membangkitkan daya sekian, ini dua sekian kan, ini bebannya ada semua. Nanti daya itu atau apa daya aktif atau reaktif itu akan mengalir loh ya, mengalir nanti sesuai nanti dengan besaran-besaran itu tadi 4 ini. P, Q di setiap pas ya, tegangan sama sudut. Nah, nanti ada pola alirannya. Nah, itu nanti alirannya itu tergantung tegangan sudut P dan Q ya. Nah, itu yang kita mau hitung nanti oleh metode load flow. Kalau dari bus 1 ke bus 3 katakanlah ini terhubung tuh, ini berapa sih dayanya yang mengalir ya? Nah, dengan pola pembebanan seperti begini setiap bus ya. Nah, berapa yang mengalir dari satu ke tiga, satu ke dua ya, Nah, dua ke tiga, terus dua ke empat ya, dua ke lima ya. Nah, berapa anunya itu aliran dayanya, berapa daya aktif dan reaktifnya. Dengan masing-masing penghantar di sini itu memiliki nilai set ya. Nah, ada nanti variabel set situ, jadi ada impedansi ya. Nah, oke, itu konsepnya dulu ya. Jadi tujuan kita apa namanya melakukan analisis load flow adalah untuk menentukan nanti aliran daya ya, berapa daya aktif, daya reaktif yang mengalir di setiap pengantar ya, berapa tegangan di setiap bus, berapa sudutnya ya. Nah, itu yang kita mau cari dari load flow. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Ada? Bisa dilanjut, Prof. Oke, saya hapus dulu ya. Kita lanjut ya. Ah,
ini yang penting juga. Jadi kita juga harus bisa membedakan tipe bus. Jadi di power system ini bus itu atau bus bar tadi yang ada di G ini, yang ini tadi itu kita kategorikan ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis bus. Yang pertama adalah namanya bus select atau swing select. Select itu kan apa ya? Budak ya, atau swing atau reference. Ini sama di semua maksudnya, ya. Jadi bus select, bus swing yang berputar gitu kan, reference ya, rujukan. Nah, itu sama aja, sama artinya semua. Kalau orang bilang bus select, mana yang mana bus selectnya? Berarti kalau bilang lagi bus swing, sama aja itu. Bus reference sama aja. Nah, apa itu bus select atau swing atau reference? Itu adalah bus yang eh, yang harus diketahui itu adalah tegangan dan sudutnya harus ada. Wajib harus ada ini. Jadi tadi 2 parameter ini, 4 parameter ini, ya, PQ, tegangan, sudut, itu di setiap bus wajib ada 2 diketahui dan 2 yang mau dicari. Saya ulangi, dari 4 variabel, di setiap bus ada 2 variabel atau besaran yang wajib harus ada datanya. Dan 2 yang mau dicari. Dicari dengan pakai apa? Dengan nanti metode-metode penyelesaian load flow. Mau pakai Gauss Seidel, Newton Raphson, atau pass decouple. Ya. Jadi ini harus dihafal nih, harus dipahami lah. Ya. Jadi kalau kita sebut dia sebagai slack bus, berarti wajib harus ada datanya ini. Berapa tegangan di bus itu dan berapa sudutnya. Oke. Yang mau dicari di bus itu, ini unknown quantities, atau yang kuantitas atau besaran yang ingin dicari adalah berapa P dan Q-nya. Oke, itu bus lag, ya. Kemudian ada nanti namanya bus generator atau voltage control atau bus PV. Sama aja semua itu istilahnya. Berarti bus generator ini harus ada generator situ. Nah, ini juga tadi, ini juga ada pasti generator, ya. Bus lag itu pasti ada generator situ. Tidak mungkin ada slack bus kalau tidak ada generator, ya. Nah, cuma bedanya nanti kalau bus generator yang bukan slack atau kita sebut bus PV atau bus generator atau voltage control itu yang wajib diketahui berapa besar P-nya dan berapa besar tegangannya di bus itu. Yang mau dicari 2 lainnya, yaitu adalah Q-nya berapa yang disuplai yang disuplai ke sistem dan berapa sudut di bus itu. Oke, dan yang terakhir, nah itu adalah bus beban atau istilahnya disebut juga peaky bus, sama aja itu, ya. Apa maksudnya? Nah, kalau bus load beban atau bus beban wajib harus ada data P dan Q-nya. Berapa P dan Q yang disedot oleh beban itu, yang dikonsumsi oleh beban itu, berapa P dan Q-nya. Dan yang mau dicari adalah tegangan dan sudut di bus itu. Oke? Nah, ini harus dipahami baik-baik ini, ya. Nah, jadi 2 dicari, 2 harus ada, 2 mau dicari. 2 yang ada itu tergantung tipe busnya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Apa bedanya slack bus dengan generator bus? Nah, kalau dalam prakteknya seperti gini, sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Jadi, kalau generator bus, ya, ini generator bus ini pasti. Ada generator kan? Ini juga bisa masuk kategori apa namanya? Masuk generator bus ini kan? Ini ada generator, ini juga ada generator. Ini lagi juga ada bus 13, ini bus 23 juga ada kan? Yang semua ada generator, itu adalah bus generator. Cuman bus slack yang mana? Bus slack itu bedanya dengan bus generator. Kalau bus slack,
kalau di operator itu di dispatcher di AP2B sana itu diistilahkan sebagai pembangkit piket atau generator piket atau generator follower ya. Maksudnya begini, kalau bus generator itu pembangkitannya sudah fix, jadi tidak berubah-berubah ya. Nah, jadi makanya di data tadi, sorry, ntar. Nah, dia harus ada data P-nya, berapa P yang dibangkitkan kan? Sudah fix ini. Nah, sedangkan slack bus itu dia dia hanya nanti apa mengeluarkan dayanya tergantung perubahan beban. Sedangkan kalau bus generator adalah generator yang berada di suatu gardu induk yang sudah difikskan daya aktifnya, sudah tidak berubah nih. Sedangkan kalau Flex dia akan berubah-berubah nanti. Habis ya. Halo? Habis Mi Anudi? Running out time ya. Halo, masih didengar saya? Masih, Masih, Prof. Prof. Berapa menit lagi tuh? Eh? Ada muncul apa itu? Running out time. Lagi berapa menit? Di mana bisa dilihat? Halo? Ada Tapi Prof, di kami tidak ada, Prof. Kenapa ya? Di kami tidak ada izin untuk pemberitahuan waktunya, Prof. Oh, berarti masih bisa jalan deh. Oke, lanjut Pak Deng ya. Sampai di mana tadi? Slack dengan generator ya. Jadi, coba ulangi lagi. Kalau bus generator, pasti ada generatornya. Slack juga pasti ada generator di situ ya. Jadi, Slack sama generator, bus generator sama-sama ada generatornya. Ya. Nah, cuman bedanya, kalau bus generator, dia daya P-nya, pembangkitan daya aktifnya, itu sudah fix. Sedangkan kalau Slack tidak diketahui, memang dia nanti akan mengikuti beban. Jadi begini, intinya itu bahwa total pembangkitan nanti, total daya yang dibangkitkan oleh semua generator itu harus sama dengan total daya di beban ditambah dengan yang hilang di jalan di transmisi ya. Nah, nanti kalau katakanlah tadi pembangkitan generator itu sudah fix ya, berapa gitu. Nah, kekurangannya itu nanti supaya mencukupi penjumlahan antara daya aktif sama daya di beban sama ditambah losis sama dengan generator, maka yang mengaturnya nanti itu adalah daya generator yang slack bus itu, ya. Makanya di AP2B atau di apa di PLN itu diistilahkan generator piket. Piket maksudnya dia yang ngatur tuh, ya, menyeimbangkan nanti, ya. Dia fleksibel gitu. Oke, atau kalau dia budak gitu ya. Kalau istilahnya swing apa slack atau slave gitu kan. Nah, dia yang apa mengatur diri nanti untuk menyesuaikan kesetimbangan itu nanti, mencapai kesetimbangan antara total di beban sama dengan total pembangkitan. Ada bunyi-bunyi apa itu bunyi-bunyi? Halo? Ada kayak ya? Halo? Ada yang aktif ya? Atau saya yang dengar cuma yang lain tidak dengar ya? Iya ada Prof. Iya, siapa itu? Agak mengganggu ah. Oh, ini Vera ini, aduh. Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Aduh, ini kalau ada gangguan bingung, saya lupa ya lagi. Saya tadi udah ngalir gitu kan. Lanjut Pak dengan, aduh. Oke, sampai di sini ya. Why slack bus? Oh ini tadi ya. Mengapa slack bus itu ya? Nah, jadi slack bus itu atau reference atau swing atau apa tadi ya? Itu bus reference ya. Itu adalah generator yang berfungsi ya untuk menjaga ini
Nah, ini harus seimbang ya. Jadi dia akan menyesuaikan pembangkitannya nanti agar ini terpenuhi, ya, persamaan ini terpenuhi. Makanya dia nggak ditentukan dia nanti mengikut itu dihitung, oh dia akan mengikut nanti, ya. Nah, dia akan mencari sendiri berapa dayanya sehingga dia akan memenuhi persamaan ini. Beda dengan gas generator. Gas generator sudah ditentukan memang ya, berapa P-nya, berapa daya aktif yang dia bangkitkan kan. Nah, oke, sampai sini ada yang bertanya? Minta lanjut ya. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada? Tidak ada, Prof. Lanjut, Nggak, Prof. nggak ada. Tanya memang nanti sebelum ujian nanti ya. Ini susah loh ujiannya ini, ya. Nah, ini mata kuliah yang agak berat kan udah apa namanya? Butuh konsentrasi ekstra ini ya. Oke, kita lanjut ya. Benar bertanya. Nah, load flow analysis, sekali lagi load flow ini hanya pada kondisi steady state. Maksudnya gini, analisis load flow ini hanya menjawab atau menerangkan fenomena sesaat, jadi satu waktu. Karena power system itu kan sebenarnya dinamik dia, ya, dinamik. Tadi ini kalau kita nyalakan perangkat, ya, ada komputer atau apa tadi ya, eh, atau mesin cuci pagi-pagi tadi, itu kan menarik daya ya. Nah, dan itu kan apa? Setiap orang, setiap konsumen itu beda-beda ya. Nah, jadi daya di sistem itu, daya di beban itu selalu berubah. Dia tidak tetap. Ya, padahal kalau workflow ini kita kan asumsikan tadi dayanya sekian gitu. Ya, daya di beban sekian. Maka maksudnya itu bahwa load flow ini hanya satu waktu, satu saat tertentu gitu. Ya, karena kondisi di power system itu kan dinamik tuh. Ya. Nah, jadi analisis load flow itu tidak mewakili kondisi operasi sistem secara 24 jam gitu kan. Enggak. Dia hanya pada saat tertentu kita ambil dananya. Katakanlah saya ambil hanya pada beban puncak, data yang dari beban puncak saya olah itu kan, ya, kan itu artinya load flow pada kondisi beban puncak atau pada kondisi beban paling rendah gitu kan. Nah, saya ambil gitu kan, saya olah gitu kan. Oke, jadi disclaimer bahwa power flow ini hanya satu kondisi, ya, satu waktu gitu. Oke, kemudian analysis can be done using per phase network. Jadi analisis load flow ini itu biasanya, ya, biasanya kalau di software-software itu kita anggap ini kan sebenarnya sistem itu kan tiga fasa, ya, RST. Tapi kalau kita gambar-gambarnya tadi ini kan satu garis J. Nah, itu asumsinya bahwa setimbang ya. Jadi dalam power flow ini kita anggap bahwa aliran daya di setiap fasa RST itu sama. Oke? Jadi diwakili sama tadi gambar seperti ini, satu satu single saja, satu penghantar kan. Padahal di realnya kan tuh kalau Anda lihat SUTET itu atau SUTT, itu kan banyak tuh kan. Jadi itu RST ya. Jadi analisis ini hanya mengasumsikan bahwa eh, fase itu setimbang ya. Fenomena di tiga fase itu seimbang. Kemudian, nah ini tadi, jadi power flow itu dilakukan itu untuk menghitung, ini tadi ada dua yang diketahui, dua yang mau dicari, ya. Nah, wajib ada dua diketahui, dua yang mau dicari, tergantung busnya. Kalau di bus leg yang wajib diketahui tegangan sama sudut, ya, yang mau dicari P sama Q. Itu slack. Kalau generator yang wajib diketahui adalah P sama V,
Yang mau dicari adalah ini, sudut sama Q-nya. Kalau di bas beban, yang wajib diketahui datanya adalah P dan Q. Ya, yang mau dicari adalah tegangan sama sudut. Oke? Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada, Pi. Nah, oke. Ini formulasi, jadi pengasih pengantar ini aja, saya tidak terlalu anu dulu. Nanti di pertemuan berikut kita dalami lebih lanjut ya. Jadi ini ada formulasi bagaimana menghitung aliran daya nanti. Ada teknik secara matematiknya nanti berbeda-beda ya. Jadi munculnya nanti metode load flow itu ada 3 nanti ya. Ada tersebut sebagai Gauss-Seidel, ada Newton-Raphson, ada Fast-Decouple.